Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, sehat semua ya. Baik teman-teman, terima kasih. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Dari bulan kemarin tuh kita kuliah lagi. Baik. Jadi hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi menyangkut studi kelayakan bisnis. Jadi ini adalah materi yang menurut saya sangat penting buat teman-teman pelajar. Ada yang mau tanya apa yang mungkin di benak apa sih studi kelayakan bisnis? Belum ada bayangan? Oke, kita mulai ya. Jadi studi kelayakan bisnis adalah sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita juga melakukan yang namanya studi. Coba misalkan kalau teman-teman mau berbisnis gitu ya, pasti paling tidak Anda survei kan? Survei lokasi, benar nggak? Nah, itu sudah melakukan sebenarnya. Karena bicara di dalam bisnis, kita pengen tadi sekali lagi bisnis itu pengen bisnis yang berkelanjutan, bisnis yang mau berkembang. Nah, salah satu aspeknya adalah how you get mengenai location yang tepat, gitu ya. Ketika Anda mau bisnis juga, pasti Anda kan bicara kira-kira produk saya laku nggak ya? Kalau laku, segmennya ada di mana? Nah, artinya apa? Aspek pemasaran yang Anda lihat, konsumennya yang Anda lihat, gitu. Nah, tapi sebelum kita bicara, ini adalah objektivitas kita. Jadi, teman-teman akan belajar mengenai apa yang dimaksud studi kelayakan bisnis, apa tujuannya, apa manfaatnya. Kemudian aspek-aspek apa sih nanti selama kurang lebih 16 kali pertemuan. 14 kali nanti kita ada project UAS dan UTS. Jadi total kita nanti akan bertemu selama 16 kali ya. Baik. Nah, saya pengen menunjukin suatu highlight ya, bagaimana suatu perusahaan yang kemudian tidak menerapkan studi kelayakan bisnis. Apa yang terjadi? Yang terjadi bagaimana produk mereka gagal. Bagaimana produk mereka kemudian tidak berkelanjutan. Jadi studi kelayakan bisnis tidak hanya pernah bicara berkaitan dengan bisnis-bisnis kecil saja, tapi juga bisnis-bisnis besar. Ya. Di sini contohnya mengenai Google, Yahoo. Bagaimana produk-produk mereka yang kemudian karena ada miss terkait dengan studi kelayakan, ternyata perusahaan yang besar pun mengalami kegagalan. Nah, apa sih yang mesti kita lihat di dalam aspek studi kelayakan? Karena pada prinsipnya adalah untuk menjawab pertanyaan. Pertama, produk tadi saya bilang. Kira-kira produk apa yang cocok? Kemudian dari sisi produksi, kira-kira apa yang harus kita siapkan? Biaya operasionalnya gimana? Kemudian dari sudut manajemen misalnya, kira-kira bisnis ini struktur organisasinya kayak apa sih? Kemudian dari sudut berbisnisnya bagaimana? Kemudian kalau kita bicara aspek legal, kira-kira bisnis yang akan kita yang akan kita jalani perlu nggak izin-izin khusus gitu ya? Contoh, kalau saya menghadapkan Anda di dalam sebelum kita bicara aspek, kadang-kadang masih rancu nih antara bedanya studi kelayakan bisnis dengan rencana bisnis. Ada yang bisa jelasin nggak apa yang dimaksud dengan rencana bisnis dengan studi kelayakan bisnis? Yuk, ada yang mau tanya? Ada yang bisa jelasin nggak? Coba, menurut kamu kalau rencana bisnis itu apa? Rencana bisnis Opsinya apa? Nah, kita harus nyari opsi lokasi yang sama strategisnya. Ya mungkin agak ke pinggir sedikit gitu ya, atau mungkin areanya agak kita geser. Nah, jadi saya cuma mengatakan begini, aspek-aspek nanti yang akan kita pelajari selama 12 pertemuan atau 14, pada prinsipnya itu adalah aspek yang akan menjadi kajian kita untuk kemudian kita resume menjadi biasa. Jadi ada 3 yang harus dijadikan alasan. Pertama, menyangkut pendanaannya. Yang kedua, berkaitan ketidakpastiannya. Yang ketiga, berkaitan dengan kompleksibilitasnya.
Kalau dikaitkan dengan tadi faktor, nah sekarang baru bicara masalah faktor, mungkin kita agak jauh sedikit ya. Pada prinsipnya di dalam faktor, di dalam melihat studi kelayakan bisnis, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melihat dari semua aspek. Nah, di dalam mata kuliah kita nanti selama 14 kali pertemuan kita akan bedah aspek-aspek tersebut. Baik, ada pertanyaan? Ayo, silakan. Tadi kan Bapak juga kalau aspek ini kan ada beberapa aspek yang bakal diteliti nantinya. Misalnya dari salah satu aspeknya itu ada yang tidak positif atau tidak negatif, itu dari bisnis tersebut apa masih bisa dijalankan? Terus melalui studi kelayakan bisnis, baru kita bicara menyangkut rencana bisnis. Sama seperti di slide kita. Karena ketika bicara ide-ide bisnis dianggap baik, maka tidak boleh langsung ke rencana bisnis, tetapi harus melalui studi kelayakan bisnis. Sehingga teman-teman bisa bandingkan. Kedua, ingat, yang namanya proyek kita tidak bisa memprediksi jangka panjang, sehingga perlu analisa proyek yang betul. Ketiga, berkaitan dengan kompleksitas di dalam proyek itu sendiri. Kalau misalkan contohnya ini ya, studi kelayakan menyangkut teman-teman, saya anggap suatu direktur yang ingin membuat cabang baru di luar negeri. Kompleksnya lebih susah nggak dibandingin bikin cabang di dalam negerian? Akan lebih kompleks. Karena ada faktor-faktor yang perlu dianalisis, dipelajari untuk memastikan bahwa itu kapan sih waktu yang tepat kita bisa harus studi kelayakan bisnis itu, kapan waktu yang tepat bisa dilakukan, bisa dilaksanakan itu Pak? Oke. Nah, teman-teman, ada dua pertanyaan ini saling berkaitan. Baik. Tadi teman satu mengatakan, Pak, kalau seandainya dua aspek bertolak belakang gitu lah ya, saya anggap. Kira-kira bagaimana? Finansial, ya nggak? Nah, tetapi bagaimana Pak? Nah, tapi teman-teman, itu juga mesti dianalisa secara keseluruhan. Karena pada prinsipnya kalau seandainya ternyata semua oke, tapi keuangannya, misalkan aspek keuangannya misalkan ya dianggap masih dianggap kurang bukan kurang tepat, tapi kurang perlu menjadi salah satu telaah. Nah, sebenarnya kita sebagai seorang misalkan orang yang ditunjuk sebagai studi kelayakan, sebenarnya bisa kasih opsi ya. Masih ingat kan di keuangan? Kalau ternyata pendanaannya besar, kira-kira proyek ini udah bagus semua, tetap jalan nggak? Tetap bisa. Dua kemungkinan, bisa ambil pinjam di bank, ya nggak kemarin, ya nggak? Atau bisa saja opsinya adalah mungkin dari lingkungan lah, belum protes lah dari warga setempat misalkan, seperti itu. Terus bagaimana dengan sisi keuangan? Nah, Anda juga akan menghitung kira-kira modal yang dibutuhkan berapa yang akan bisa dikembalikan, atau yang disebut namanya pay period. Kan kalau bisnis belum tentu kita punya modal ya, tetapi bisa jadi modalnya itu berdasarkan dari para investor, sehingga investor akan menanya berapa sih profit yang Sebaiknya prioritas penilaian lebih ke aspek yang mana? baik. Nah, teman kamu udah langsung jawab ya, bicara aspek ya, padahal kita belum bicara aspek. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, tapi sebelum bisa saya jawab, ada lagi mau nanya lagi buat kalian? Investasi. Semakin besar investasi, maka studi kelayakan bisnis menjadi penting. Kenapa? Anda bisa bayangkan kalau tinggal dieksekusi kan gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Nah, teman-teman, nah, coba kita nyamakan konsep dulu. Jadi rencana bisnis itu adalah suatu rencana, betul, memang yang sudah diimplementasikan, sudah dibuat lah ya. Tetapi rencana bisnis itu harus tetap melalui studi kelayakan bisnis.
Karena studi kelayakan bisnis itu menentukan rencana bisnisnya mau jalan atau enggak. Kita pahami mengenai studi kelayakan. Dikatakan dari beberapa referensi, ya, studi kelayakan itu pada prinsipnya ada suatu kajian ilmu yang menyangkut terkait dengan bisnisnya. Kemudian dikatakan juga menurut Subagio, kelayakan bisnis adalah suatu penelitian yang berkaitan suatu ide bisnis, layak atau tidak layak. Kemudian menurut Wikipedia dikatakan adalah menyangkut berbagai macam aspek. Ada aspek ekonomi, sosial, keuangan, hukum, dan lain-lain yang digunakan di dalam menelaah atau melakukan suatu validasi berkaitan dengan kelayakan suatu bisnis. Kira-kira bisnisnya ini layak apa enggak, bisa diteruskan apa enggak. Nah, kata kuncinya adalah bicaranya menyangkut masalah visible atau tidak visible, atau layak dan tidak layak. Nah, prinsipnya sederhananya, tujuan studi bisnis itu adalah memastikan risiko kegagalan suatu bisnis. Kenapa? Karena bicara ada modal di sana tadi. Yang teman kamu bilang, bagaimana Pak kalau nggak bisa? Lihat dulu aspeknya. Kalau kita bicara aspeknya keuangan, financial, maka menjadi krusial. Tapi pada prinsipnya adalah tujuan serigala ini secara umum, ya, bagaimana pengelolaan bisnis di dalam konteks kegagalannya itu dapat kita, tadi bilang teman kamu, bisa diminimal Pak. Tapi kalau bicara bisnis kan nggak bicara minimal atau tidak, bicaranya cuma dua, layak dan tidak layak. Nah, jadi bicara tujuan kelayakan ini macam bertujuan memudahkan pengawasan, memudahkan pengendalian, meminimalisir risiko, ya, kemudian bisa meningkatkan, menyangkut bahwa bisnisnya sifatnya harus berkelanjutan, ya, atau sustainability. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Misalnya kalau hasil analisis aspek pasar menunjukkan potensi pasar yang bagus. Ada 6 hal yang menjadi perbedaan teman-teman. Nah, inilah yang memudahkan teman-teman untuk bisa membedakan. Kenapa studi kelayakan bisnis posisinya ada di atas kalau kita jadikan suatu flow proses? Karena menyangkut apa? Karena menyangkut terkait dengan 6 faktor yang membedakan. Kira-kira teman-teman sudah jelas? Nah, teman-teman, jadi pada prinsipnya ada aspek, nanti kita akan pelajari. Jadi ada aspek bicara pemasaran, aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, ya, aspek keuangan, ada aspek legal, ada aspek analisa risiko gitu ya. Nah, kalau misalkan ya, asumsilah kita pakai ada kurang lebih 7 aspek. Ternyata salah satu aspek dianggap lemah gitu ya. Saya open discuss juga. Kira-kira, nah, masalahnya dari 7 itu satu aspek lemah, tapi yang 6-nya visible. Kira-kira menurut teman-teman tetap layak apa enggak layak? Nah, menurut saya depend on, tergantung aspek apa dulu. Ya. Nah, kalau ada 6 kan? Kelompok yang belum kumpulin mau saya jalan minggu depan? Udah hilang ya?